Halo sobat yang suka rebahan sambil nonton film. Film kali ini menceritakan seorang petarung yang menyelamatkan dunia dari ancaman makhluk dari dimensi lain. Film ini berjudul Mortal Kombat, yang dirilis pada tahun 2021. Daripada banyak bacot, mari lihat alur ceritanya. Selamat menonton. Di tengah hutan, di tempat kediaman Hanzo Hasashi, setiap aktivitas pagi Hanzo Hasashi mengambil air dengan putranya. Putranya yang kelelahan memilih untuk istirahat di dalam rumah sambil menjenguk adiknya yang masih bayi. Hanzo sangat bersyukur memiliki istri yang setia mendampinginya dan dua anak yang lucu. Lalu Hanzo pun melanjutkan untuk mengambil air di sumur dan di sana terlihat tato naga di lengannya. Sementara itu istrinya yang sedang mengambil sayur masuk ke dalam rumah karena mendengar bayinya menangis tiada henti. Tidak tahu kenapa di dalam rumah suhu terasa dingin, lalu tiba-tiba di depan rumah seseorang membunuh anggota sehingga terlihat percikan darah di pintu rumah. Mereka pun panik, kemudian memasukkan bayinya ke dalam tempat yang aman. Saat mau melarikan diri seorang assassin yang bernama Bihan, menghadang mereka berdua dan bertanya keberadaan Hanzo tetapi mereka berdua tidak memberitahunya. Bihan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan es dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba dari jauh Hanzo mendengar teriakan istrinya, dia pun bergegas untuk pulang ke rumah. Di depan rumah dia melihat anggotanya sudah dibantai. Dia kemudian melihat jasad anak dan istrinya membeku, mereka berdua tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Kemudian Hanzo menyadari ada pergerakan dari belakang. Dia langsung bergerak dan membantai para assassin Lin Kuei. Lalu Hanzo mengambil kunai dan diikat dengan tali. Dia mengayunkan kunai itu dan membunuh semua pasukan Lin Kuei yang ada di sana. Setelah itu Hanzo mencari keberadaan Bihan, dan ternyata Bihan sudah menunggu kedatangan Hanzo. Hanzo yang sangat marah langsung mengayunkan kunai itu, sampai melukai pipi Bihan, kemudian mereka pun berkelahi. Lalu Bihan mengambil kunai punya Hanzo dan menusuk kepada Hanzo. Hanzo pun dikalahkan. Di sore hari ternyata Hanzo masih hidup. Di sisa akhir tenaganya Hanzo berjalan ke rumahnya karena mendengar tangisan bayinya. Sesampai di muka rumah tenaga Hanzo semakin berkurang sehingga terjatuh. Kemudian Hanzo memaksakan diri untuk merangkak menuju ke rumahnya. Namun dia tidak sanggup lagi dan tewas. Kemudian kobaran api menyelimuti tubuhnya dan tubuhnya menghilang. Beberapa jam kemudian sang dewa petir yang bernama Raiden datang. Kemudian dia melihat sisa-sisa kematian Hanzo dan mengambil kunai milik Hanzo, dan masuk ke dalam rumah untuk membawa pergi anak Hanzo. Puluhan tahun kematian Hanzo Assassin, seseorang petarung jalanan yang bernama Cole Yang, dan istrinya yang bernama Allison, dan anaknya Emily. Di sana Cole melakukan pertarungan. Di awal Cole menghajar lawannya tanpa ampun. Namun lawannya Cole dapat membalikan keadaan dengan memukul Cole dan mengunci Cole sehingga Cole menyerah. Kemudian ada seseorang yang datang mengamati pertarungan Cole, orang itu bernama Jax. Di dalam dunia lain, Bihan yang mengubah namanya menjadi Sub-Zero menemui pimpinannya yang bernama Sangsung. Kemudian Sangsung menyuruh Sub-Zero untuk membunuh petarung-petarung bumi termasuk Cole. Di sisi lain seusai bertarung Cole yang sedang mencuci mukanya. Di sana Cole melihat penampakan sosok aneh. Lalu Cole menemui putrinya, tiba-tiba Jax yang memperhatikan sejak tadi saat bertarung, dan menanyakan tanda berbentuk naga di tubuh Cole. Emily lalu menjawab kayaknya itu sudah ada sejak lahir. Kemudian Cole dan Emily pergi meninggalkan Jax. Kemudian Jax mengikuti mereka dan mengawasi mereka yang sedang berada di rumah makan. Tiba-tiba salju turun. Namun itu bukanlah musimnya. Ternyata itu ulahnya Sub-Zero. Lalu Sub-Zero menyerang mereka. Beruntung Jax yang mengawasi mereka datang dan membawa mereka pergi. Saat sudah di dalam mobil, Jax pun memperlihatkan tanda naga yang dia miliki. Kemudian Jax jelaskan kalau tanda itu menandakan bahwa mereka dipilih untuk bertarung membela bumi. Saat dalam perjalanan tiba-tiba Sub-Zero ada di depan mereka. Jax lalu menyuruh Cole
membawa mereka ke tempat aman dan Jax memberitahu Cole alamat seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Lalu Cole membawa keluarganya di tempat aman. Jax mengambil senjata dan melawan Sub-Zero sendiri di dalam gedung. Sesampainya di rumah, Cole memberitahu istrinya kalau dia akan menemui seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Di sana dia akan mencari jawaban atas semua ini. Cole yang menemui Sonya Blade di persembunyiannya atas saran dari Jax, di mana dia bertemu juga dengan Kano yang diikat oleh Sonya. Kano adalah kriminal yang secara kebetulan menerima warisan tato naga dari orang yang berhasil dia bunuh dalam aksi kriminalnya. Sonya menceritakan pada Cole yang mengenai turnamen hidup mati bernama Mortal Kombat yang menjadi penentu nasib bumi. Sonya menjelaskan bahwa tato naga yang ada di dada Cole bukanlah tanda lahir, tapi itu merupakan undangan atau stempel bahwa dia adalah pendekar Earth Realm. Seekor makhluk monster kadal, reptile, mendatangi persembunyian Sonya Blade tersebut hingga terjadi pertarungan tak seimbang, karena sang monster memiliki ilmu halimun alias tak terlihat mata. Hawa panas dari mulut si kadal reptile melelehkan besi di sekitarnya, hingga itu dijadikan kesempatan oleh Kano untuk melepaskan diri dari borgol yang mengikatnya. Setelah Kano terlepas, dia berhasil membunuh makhluk kadal itu dengan mengambil paksa jantungnya. Kano tidak lagi diikat karena tindakan baiknya membantu Sonya dan Cole. Kano mengetahui lokasi kuil Raiden di mana para pejuang Earth Realm berkumpul, dia menjadikan itu sebagai pernyataan bahwa dia bisa berguna, tapi harus dengan imbalan tinggi. Sonya menawarkan janji uang $2 juta pada Kano jika dia mau mengantar mereka ke kuil itu, tapi Kano menaikkan harga jadi $3 juta. Sonya langsung menyetujuinya dengan syarat Kano menyediakan transportasi pesawat dari temannya. Padahal Sonya sama sekali tidak memiliki uang, namun Kano yang bodoh dan tamak mempercayai janji Sonya. Namun selain itu, Kano mengetahui dia berpeluang memiliki kekuatan super jika berhasil berlatih di kuil Raiden. Kemudian mereka melompat di tengah gurun, dan melanjutkan perjalanan mereka menurut panduan Kano. Sekian lama berjalan kuil Raiden pun tak terlihat. Sonya pun kesal, kemudian mereka pun berantem. Lalu Sonya berhasil mengalahkan Kano, tapi Sonya masih beri kesempatan kepadanya. Saat dalam perjalanan, Sonya melihat sosok seorang pria di hadapan mereka. Pria itu mendekati mereka. Lalu Kano maju dan mengancam. Tak disangka pria itu bisa mengeluarkan bola api. Mereka bertiga pun kaget. Lalu pria itu menjelaskan kalau dia bernama Liu Kang. Dia bukanlah musuh, Liu Kang adalah salah satu petarung terpilih. Liu Kang kemudian mengajak mereka ke kuil Raiden yang ternyata ada di arah berlawanan. Sesampainya di sana Liu Kang mengajak mereka masuk dan memperlihatkan lukisan-lukisan mengenai secara Mortal Kombat. Kemudian Liu Kang mengajak mereka untuk mengenali tempat itu. Lalu mereka masuk di sebuah ruang. Di sana sudah ada Jax yang tidak sadarkan diri dan lengannya terputus. Kemudian mereka masuk ke ruangan Dewa Raiden. Raiden kecewa para petarung yang terpilih karena mereka tidak dalam kondisi yang siap bertarung. Bahkan satu orang tidak memiliki tanda naga. Tetapi Cole memaksa Dewa Raiden agar keluarga mereka bisa diselamatkan. Di sore hari saat Liu Kang bermeditasi, tiba-tiba Sub-Zero berhasil masuk di kuil Raiden. Dia pun langsung menghajar Liu Kang. Tiba-tiba dari belakang topi besi melayang dan mengenai Sub-Zero. Orang itu adalah Kung Lao. Kemudian Shang Tsung dan Milena masuk, kemudian menyuruh anak buahnya membantai para petarung bumi dan akan mengklaim kemenangannya. Lalu Raiden datang dan memasang pelindung petir, agar Shang Tsung tidak bisa menembusnya. Kemudian Shang Tsung pun pergi. Kemudian Liu Kang menjelaskan kalau kekuatannya terbentuk dari arkana. Itu akan muncul ketika memiliki tanda naga di dalam tubuh. Lalu Liu Kang dan Kung Lao akan melatih mereka untuk mendapatkan arkana mereka masing-masing. Tetapi Sonya Blade tidak memiliki tanda. Terpaksa Kung Lao menyuruh Sonya Blade untuk menyingkir dari arena. Lalu Sonya Blade pergi dan duduk di sebelahnya Jax. Tidak disangka Jax kembali sadar dan kini dia memiliki lengan robot. Di sisi lain Cole berlatih dengan Kung Lao. Mereka berdua bertarung dengan keras.
Kemudian Kung Lao dengan mudah mengalahkan Cole. Namun arcana milik Cole belum muncul. Selanjutnya adalah Liu Kang melawan Kano. Dengan mudah Liu Kang menjatuhkan Kano berkali-kali. Di saat makan malam Liu Kang dan Kung Lao membuat Kano marah. Disitulah Kano menemukan arkananya dengan mengeluarkan laser dari matanya, dan Kano terlebih dahulu mendapatkannya. Hal ini membuat Cole berlatih lebih keras agar dia bisa mendapatkan arcananya dan juga mengingat waktu yang semakin dekat. Kemudian Raiden menghampiri Cole yang sudah terlihat menyerah. Kemudian Raiden menjelaskan kepada Cole kalau dia miliki tanda itu sejak lahir. Karena dia adalah keturunan dari Hanzo, Raiden kecewa karena arcananya tidak ditemukan dan akhirnya Cole disuruh kembali ke keluarganya. Di dunia lain Samsung mengumpulkan petarungnya, yaitu Sub-Zero, Milena, Goro, Kabal, Reiko, dan Nitara. Di sini Kabal mengungkapkan bahwa dia kenal dengan Kano. Samsung pun meminta Kabal untuk membujuk Kano bergabung dengannya. Kemudian Kabal menemui Kano yang ternyata mereka mengenal satu sama lain. Mereka mempunyai sejarah yang panjang di waktu dahulu. Kini Kabal mempengaruhi Kano untuk berpihak kepada Samsung. Kabal berjanji Kano akan menjadi kaya raya dan mempunyai kekuasaan. Tawaran itu tidak bisa Kano tolak. Kemudian Kano menghancurkan perisai dari Raiden. Dan kini petarung dari dunia lain bisa masuk dan kini Kano berpihak ke tempat lain. Di sisi lain Cole diserang oleh Goro monster bertangan 4 dari dunia lain. Sementara itu anak buah Samsung menghajar para petarung bumi. Hanya Kung Lao yang bisa mengalahkan salah satu petarung dunia lain yaitu Nitara. Namun Kung Lao dibunuh oleh Samsung dengan menghisap nyawanya. Still good enough for me. Kembali ke Cole, di mana Cole mendapatkan arcana berbentuk armor emas di tubuhnya dan 2 pedang. Disitulah Cole mengalahkan si Goro. Kemudian Cole kembali ke kuil Raiden dan melihat di mana temannya sudah dikalahkan, dan Jax berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tiba-tiba lengan besi Jax berubah menjadi lengan robot yang mempunyai kekuatan super. Kemudian Raiden membawa petarungnya ke ruangan hampa, karena salah satu petarungnya sudah meninggal, yaitu Kung Lao. Tanpa patah semangat mereka pun mengatur strategi. Di sana Raiden memberikan kunai milik Hanzo yang sudah lama Raiden simpan untuk Cole. Di sana, Cole menyampaikan idenya untuk meladeni tantangan Samsung, dengan melakukan duel 1 lawan 1 versus tiap ksatria Outworld. Mereka memilih lawan masing-masing, lalu dikirim ke tiap lawannya dengan bantuan Lord Raiden memindahkan orang ke tempat-tempat berbeda. Pertarungan yang fair terjadi, di mana Liu Kang menghabisi Kabal dengan fatality jurus naga apinya. Sonya Blade berhasil membunuh Kano yang artinya ia mewarisi tato naga milik Kano dan segera mendapatkan arkananya. Cole bertarung dengan si ular betina dan hampir kalah. Namun Sonya Blade datang membantu dan langsung membolongi perut Milena dengan fatality jurus gelang-gelang mautnya. Jax berhasil membunuh Reiko, dengan fatality tempelengan apit kedua lengan supernya hingga kepala musuhnya pecah dan hilang. Di bumi, Sub-Zero mendatangi keluarga Cole dan membekukan mereka di suatu tempat. Kemudian Sub-Zero menghampiri Cole, dan memperlihatkan gelang milik Emily anaknya Cole. Kemudian Cole mengejar Sub-Zero dan masuk ke ruangan membeku. Di dalam sana dia melihat istri dan anaknya membeku. Cole yang marah langsung menyerang Sub-Zero. Namun Sub-Zero terlalu kuat baginya. Saat terdesak, Cole mengeluarkan kunai. Namun kunai itu dapat dirampas dan membalikannya ke arah Cole. Cole menahannya hingga tangannya berdarah. Tiba-tiba kunai itu bereaksi. Sub-Zero pun terkejut. Tak disangka dari belakang menyerang Sub-Zero. Dan berteriak "Get over here." Dia adalah Hanzo Hasashi yang saat ini berwujud Scorpion.
この顔。Kemudian mereka berdua melawan Sub-Zero demi ibunya dan adiknya. Setelah itu Cole menyelamatkan keluarganya, kemudian Hanzo mengeluarkan api dari mulut dan membakar Sub-Zero. Sub-Zero pun mati dan Hanzo pun pergi kembali. Samsung mengambil kembali tubuh Sub-Zero dengan asap hitamnya, yang menjadi clue bahwa Sub-Zero belum mati, atau akan dibangkitkan lagi oleh penyihir Samsung. Saat terus mengoceh dengan berapi-api, Lord Raiden muak mendengarnya. Lalu dia libas dengan petirnya untuk mengusir si penyihir kembali ke Outworld. Ya eloh Bambang, kalau bisa begitu, ya kenapa gak dari tadi aja mengusir mereka? Lord Raiden menutup pertarungan liar di luar turnamen resmi Mortal Kombat tersebut. Dia berkata, "For now, we are victorious." Raiden mengabarkan bahwa dia akan menghadirkan pendekar baru untuk mempersiapkan turnamen resmi Mortal Kombat. Itulah alur cerita dari film Mortal Kombat 2021. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, agar saya lebih semangat lagi buat alur cerita. Salam goodbye.